Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film bergenre psychological thriller berjudul Greta, yang rilis pada tahun 2018. Film diawali dengan seorang wanita bernama Frances menemukan sebuah tas yang tertinggal di kereta ketika ia baru saja pulang dari tempat kerjanya. Frances pun memutuskan untuk mengambil tas tersebut dan hendak mengembalikan tasnya itu kepada pemiliknya yang bernama Greta. Ketika di apartemen, temannya yang bernama Erika langsung membongkar tas milik Greta dan mengambil uang yang ada di tasnya itu. Keesokan harinya, Frances pun mendatangi alamat Greta untuk mengembalikan tasnya yang tertinggal kemarin. Greta pun mengundang Frances masuk ke rumahnya terlebih dahulu untuk minum segelas kopi sebagai bentuk terima kasihnya. Diketahui Greta memiliki suami bernama Christoph dan juga seorang anak bernama Nicola. Namun sayangnya, suaminya tersebut ternyata sudah meninggal dunia. Greta juga dulunya memiliki peliharaan anjing bernama Jojo. Merasa kasihan dengan Greta yang kini tinggal sendiri, Frances pun menawarkan bantuan kepada Greta untuk membantunya memilih anjing baru. Namun Greta berkata bahwa ia belum siap untuk mempunyai anjing baru, sehingga Frances pun memberikan nomor apartemennya jikalau ia berubah pikiran. Malam harinya, Greta lalu menelepon Frances dan mengabarinya bahwa ia berubah pikiran tentang membeli anjing kemarin. Mereka pun janjian pada hari Sabtu jam 10 pagi untuk pergi membeli anjing peliharaan untuk Greta. Singkat cerita, mereka pun akhirnya sampai di tempat penampungan anjing, dan Greta pun mengadopsi anjing bernama Morton, yang kebetulan akan disuntik mati hari itu jika tidak ada yang mengadopsinya. Sepulang dari sana, mereka pun berjalan-jalan di sebuah taman, dan Frances pun mulai bercerita bahwa ibunya sudah meninggal dunia tahun lalu. Mendengar hal tersebut, Greta pun berusaha menghiburnya, layaknya seorang ibu untuk Frances. Sejak saat itu, Greta dan Frances pun semakin dekat. Tampak mereka yang sering menghabiskan waktu bersama, seperti pergi ke gereja, jalan-jalan di taman, dan juga menghabiskan waktu di rumah Greta. Hingga suatu hari, ketika Erika mengajak Frances untuk makan malam bersama, Frances pun berkata bahwa ia sudah ada janji makan malam dengan Greta, yang membuat Erika menjadi kesal sekaligus merasa aneh, karena Frances yang tiba-tiba menjadi sangat dekat dengan Greta hanya dalam waktu singkat saja. Malam harinya, saat sedang memasak di rumah Greta, Frances yang hendak mengambil lilin di laci, tiba-tiba menemukan ada banyak tas yang mirip sekali dengan yang ia temukan di kereta kemarin. Ia juga menemukan ada notes yang bertuliskan nama Samantha dan juga nama miliknya. Suasana makan malam pun menjadi sangat berbeda. Frances yang merasa ketakutan akhirnya memutuskan untuk segera pergi dari rumahnya itu. Ketika kembali ke apartemen, ia pun menceritakan hal tersebut kepada Erika. Lalu setelah itu, Greta pun mulai meneror Frances setiap saat karena ia tiba-tiba mengabaikannya. Bahkan Greta menelepon ke nomor apartemennya sebanyak 80 kali, hingga Erika harus mencabut kabel teleponnya itu. Hingga akhirnya Greta memutuskan untuk mendatangi Frances di restoran tempat kerjanya itu. Frances yang sudah tidak tahan, akhirnya menemui Greta dan mengatakan yang sebenarnya tentang penemuan tas di rumahnya itu. Ketika Greta berusaha menjelaskan, Frances yang sudah tidak peduli lagi pun langsung mengusirnya dari sana. Karena Frances yang tidak mengangkat teleponnya, Greta pun hanya meninggalkan pesan suara dan juga mengirimkannya sebuah buket bunga sebagai permintaan maaf. Namun lagi-lagi, Frances hanya mengabaikannya. Sikap Greta yang terobsesi dengan Frances pun semakin parah. Tampak Greta yang rela berdiri di depan restorannya dari pagi hingga malam hari, sampai-sampai Frances harus menelepon polisi untuk mengusirnya. Namun sayangnya, polisi menganggap bahwa itu bukanlah ancaman, karena Greta hanya berdiri di sana, sehingga polisi menyarankan Frances untuk mengabaikannya saja. Saat Greta sudah menghilang dari sana, Frances pun akhirnya berani untuk pulang dari restorannya itu. Namun ternyata tak sampai di situ saja, Greta tiba-tiba muncul di kereta yang hendak dinaiki Frances. Meskipun sudah berhasil menghindar, Greta lagi-lagi sudah sampai di apartemen Frances, yang membuatnya menjadi sangat ketakutan. Mereka pun mencoba melaporkan ke kepolisian, dan lagi-lagi,
Karena prosesnya sangat panjang dan membutuhkan waktu hingga berbulan-bulan, mereka pun memutuskan untuk bertindak sendiri. Frances lalu mendatangi kediaman Greta dan menemukan ada sebuah surat atas nama Nicola. Frances pun mencoba menghubunginya, namun karena tidak diangkat, ia pun hanya meninggalkan pesan suara untuknya. Sesampainya di apartemen, ternyata Frances lupa bahwa ia ada janji dengan Erika di bar. Namun karena terlalu lelah, Frances pun memutuskan untuk istirahat di apartemennya saja. Tak lama setelah itu, Frances ditelepon oleh ayahnya dan tampak hubungan mereka yang tidak akur karena ayahnya yang selalu sibuk bekerja. Ketika sedang menelepon, Frances mendapatkan sebuah pesan dari Greta yang berisi foto Erika ketika di bar. Frances yang panik pun langsung menelepon Erika dan menyuruhnya untuk segera pergi dari sana. Greta pun terus-terusan mengikutinya, hingga akhirnya Frances berhasil menjemput Erika tepat waktu. Keesokan harinya, Frances akhirnya dihubungi oleh Nicola, dan mereka pun janjian bertemu di sebuah kafe. Namun ternyata wanita yang ia temui adalah Alexa, yang merupakan pasangan Nicola dulu. Akhirnya diketahui ternyata Nicola sudah meninggal 4 tahun karena kecanduan. Sosok Greta ternyata lebih aneh dari sekedar stalker yang terus meneror Frances selama ini. Alexa berkata bahwa Greta juga turut andil atas kematian Nicola, karena ternyata Nicola sudah disiksa sejak ia masih kecil, hingga akhirnya ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya karena depresi. Malam harinya, Greta tiba-tiba mendatangi restoran tempat Frances bekerja, dan mulai bersikap aneh dan membuat kekacauan di restorannya itu. Hingga pada akhirnya, polisi pun datang dan membawa Greta ke rumah sakit. Erika pun menyarankan Frances untuk pergi keluar kota dan tinggal bersama ayahnya untuk beberapa waktu. Ia juga menyuruh Frances menemui Greta untuk meminta maaf dan memberikan pengertian palsu bahwa ia akan pergi selama beberapa waktu, berharap setelah ia kembali nanti, Greta akan melupakannya dan move on ke wanita lainnya. Mereka pun akhirnya bertemu di gereja dan Frances pun meminta maaf kepada Greta, sekaligus mengatakan bahwa ia akan pergi untuk beberapa waktu. Sebelum pergi, Greta menanyakan kepada Frances, apakah mereka akan bertemu lagi ketika ia kembali? Frances malah menjawab iya. Dan mereka pun akhirnya berpisah. Beberapa hari setelah itu, Frances ternyata hanya bersembunyi di apartemennya selama ini. Tampak Frances yang sedang meminum secangkir kopi, yang ternyata kopinya tersebut sudah diberi obat bius sebelumnya oleh Greta, sehingga ia pun langsung membawa Frances ke rumahnya, menaiki sebuah taksi. Sesampainya di rumahnya, Frances pun langsung diangkut ke sebuah ruangan rahasia yang ada di belakang pianonya itu, lalu dimasukkan ke dalam sebuah kotak besar. Ternyata itu hanyalah Frances yang sedang bermimpi, dan akan segera pergi ke rumah ayahnya untuk liburan. Namun, ketika di lift, Frances tiba-tiba mengalami kejadian aneh, dan kemudian terbangun di kotaknya tadi. Ternyata kejadian Frances diculik oleh Greta itu beneran terjadi. Greta pun diam-diam mengirimkan pesan kepada ayahnya Frances bahwa ia sedang liburan bersama Erika, dan ia mengirimkan pesan kepada Erika bahwa ia sedang liburan bersama ayahnya. Beberapa hari setelah itu, ayahnya tiba-tiba mendatangi apartemen Frances, dan akhirnya mereka sadar bahwa Frances menghilang. Di tempat Greta, tampak Frances yang diajari cara bermain piano, dan ia juga dipaksa meminum segelas susu yang sudah diberikan obat penenang, agar Frances tidak memberontak. Keesokan harinya, saat Greta sedang mengajarinya cara membuat kue, Frances yang melihat ada kesempatan langsung menghajar Greta dan hendak kabur dari sana. Namun sayangnya, rumahnya tersebut dikunci dan Frances sama sekali tidak bisa keluar dari sana. Ketika sampai di sebuah ruangan, Frances akhirnya bertemu dengan Samantha yang sudah dalam kondisi mengenaskan. Namun sayangnya, Greta kembali berhasil membius Frances dan mengikatnya di tempat tidurnya. Tampak ayahnya Frances yang menyewa seorang investigator untuk mencari keberadaan putrinya itu. Diketahui ternyata Greta dulunya adalah seorang perawat, namun ia dipecat dari rumah sakit karena penyalahgunaan obat anestesi. Investigator tersebut akhirnya berhasil menemukan alamat Greta dan mencoba untuk mencari informasi tentang Frances. Mengetahui ada orang lain di rumahnya, Frances pun berusaha menggedor dinding kamarnya itu,
berharap investigator itu dapat mendengarnya. Ketika investigator itu hampir saja membuka pintu tersembunyi itu, Greta langsung menyuntikkan obat penenang di lehernya itu. Greta juga langsung menembak pria tersebut menggunakan pistol yang ia bawa dan membuangnya ke dalam basement di rumahnya itu. Beberapa hari setelah itu, tampak Greta yang kembali melancarkan aksinya dengan modus yang sama, yaitu meninggalkan tas di dalam kereta. Dan benar saja, ada seorang wanita yang datang ke rumah Greta untuk mengembalikan tasnya itu. Namun ternyata, wanita tersebut adalah Erika, yang diam-diam sudah menaruh obat penenang di minuman Greta. Erika pun akhirnya berhasil menemukan Frances di ruangan rahasianya itu. Ketika mereka hendak keluar, tampak Greta yang tiba-tiba menghilang dan langsung menangkap Frances dari belakang. Namun untungnya untuk waktu yang tidak lama, karena Greta akhirnya pingsan karena obat penenangnya itu. Mereka pun menaruh Greta di dalam kotak dan menguncinya di sana. Setelah itu, mereka pun pergi meninggalkannya sendiri di sana dan berencana menelepon polisi untuk menangkapnya. Dan begitulah akhir cerita dari film Greta. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.